Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas misteri weton, ramalan Jawa, dan rahasia kehidupan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kalau dia lewat, suasana langsung berubah? Yang bikin kita merinding, segan, tapi sekaligus penasaran? Atau bahkan kalian sendiri punya aura yang bikin orang langsung menghormati meski baru pertama ketemu? Nah, bisa jadi itu karena weton kalian termasuk salah satu weton yang ditakuti karena punya harisma mistis. Sebelum kita bongkar satu persatu weton-weton yang ditakuti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya channel ini biar kita makin semangat berbagi ilmu dan cerita menarik seputar weton. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa kita agar hidup kita selalu diberkahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulur semua, dalam kepercayaan Jawa, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir. Tapi di baliknya, tersimpan karakter, rezeki, jodoh, dan bahkan aura mistis seseorang. Nah, ada beberapa weton yang dikenal punya daya tarik kuat, sampai-sampai bikin orang lain segan, bahkan takut. Bukan karena jahat loh, tapi karena harisma alaminya yang memang kuat banget. Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu. Satu weton Rabu Pahing, sang strategi, licin seperti belut. Dulur semua, kalau kita bicara soal weton yang harismanya bikin lawan berpikir dua kali sebelum bertindak, Rabu Pahing adalah salah satunya. Orang yang lahir di weton ini sering dijuluki sebagai Raja Strategi. Mereka ini bukan tipe yang banyak bicara, bukan pula yang suka menonjolkan diri, tapi diam-diam menguasai situasi. Harisma mistis mereka bukan dari tampilan luar, tapi dari kecerdasan dan keluasan yang sulit ditandingi. Sejak kecil, anak Rabu Pahing sudah menunjukkan tanda-tanda kelicinan dalam arti positif. Mereka cepat memahami sesuatu, tidak mudah ditipu, dan bahkan mampu membalikan keadaan yang merugikan menjadi keuntungan. Kalau ada anak-anak berkelahi, si Rabu Pahing biasanya bukan yang ikut ribut, tapi yang dengan kalimat sederhana mampu mendamaikan. Teman-temannya sering heran, kok dia bisa ya bikin kita nurut? Padahal, ia hanya menggunakan kata-kata yang tepat di saat yang tepat. Dalam budaya Jawa, Rabu Pahing dianggap membawa sifat sengkuni alus. Bukan dalam arti licik, tapi pandai memanfaatkan keadaan dengan cara halus. Mereka ibarat air, tak kelihatan derasnya, tapi bisa mengikis batu sedikit demi sedikit. Orangnya luwes, mudah bergaul dengan siapa saja. Di depan orang tua, sopan. Di depan teman sebaya, berdulur. Di depan orang yang lebih muda, ngemong alias mengayomi. Karena itulah, mereka sering jadi tempat bertanya dan tempat curhat orang-orang sekitarnya. Pernahkah kalian bertemu orang yang kalau bicara, seolah-olah menenangkan hati? Atau orang yang selalu punya jalan keluar di saat semua orang bingung? Itulah biasanya tanda-tanda Rabu Pahing. Mereka punya kepekaan yang kuat dalam membaca suasana. Kalau suasana mulai panas, mereka yang menyejukkan. Kalau suasana terlalu santai, mereka yang membuat semua jadi fokus. Di dunia kerja, Rabu Pahing sering naik jabatan bukan karena mereka ambisius, tetapi karena kemampuan mereka menyelesaikan masalah tanpa membuat gaduh. Bahkan atasan yang awalnya tidak terlalu memperhatikan, akhirnya menyadari bahwa Rabu Pahinglah yang selama ini jadi penentu keberhasilan tim. Tak jarang, mereka menjadi orang kepercayaan pimpinan. Ada sebuah cerita nyata dari seorang pengusaha sukses di Semarang. Lahir Rabu Pahing, ia dikenal sebagai sosok yang tenang, tapi tajam pikirannya. Saat terjadi krisis ekonomi, banyak kompetitornya yang bangkrut. Tapi ia justru bisa memutar otak dengan strategi baru, mengalihkan bisnis ke bidang yang lebih tahan banting. Akhirnya, di saat orang lain jatuh, bisnisnya justru berkembang. Kuncinya bukan cuma nekat, tapi harus tahu kapan maju, kapan mundur, begitu katanya. Inilah salah satu bukti nyata harisma Rabu Pahing. Harisma mistis Rabu Pahing juga sering terasa dalam pergaulan. Ada yang bilang, orang Rabu Pahing seperti licin bagai belut, sulit dijatuhkan. Kalau ada orang yang mencoba menjatuhkan mereka, biasanya justru orang itu sendiri yang terjebak. Mereka ibarat punya pelindung tak kasat mata yang membuat upaya jahat menjadi sia-sia. Namun dulur semua,
Kekuatan ini juga amanah. Orang Rabu Pahing harus pandai mengendalikannya agar tidak disalahgunakan. Karena kalau sampai dipakai untuk niat buruk, misalnya memanipulasi orang lain atau mengadu domba, energi mistisnya bisa berubah menjadi beban, bahkan mendatangkan kesialan. Karena itu, orang Rabu Pahing dianjurkan untuk sering berdoa, menjaga laku, dan menggunakan kecerdasannya untuk menebar manfaat. Satu hal yang menarik, orang Rabu Pahing sering dikelilingi teman yang tulus. Meski mereka cerdas dan lihai, mereka tidak suka menyombongkan diri. Itulah sebabnya, banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Bahkan ketika mereka sudah sukses sekalipun, biasanya tetap sederhana dalam gaya hidup. Dan buat kalian yang lahir di Rabu Pahing, percayalah, kalian dilahirkan untuk menjadi penyeimbang. Harisma kalian adalah cahaya bagi orang lain yang sedang dalam kebingungan. Tugas kalian adalah menjadi penuntun, bukan penjerumus. 2 Weton Senin Legi Lur, pemilik aura pemimpin dan penakluk. Dulur semua, kalau kita bicara soal weton yang auranya begitu kuat sampai bikin orang segan bahkan tanpa harus banyak bicara, Senin Legi ada di urutan terdepan. Lahir di hari Senin pasaran Legi bukan hanya soal angka hitungan hari, tapi membawa anugerah berupa harisma alami yang bisa dirasakan bahkan oleh orang yang baru bertemu. Sejak kecil, anak yang lahir di Senin Legi sering menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan. Mereka biasanya punya sifat tenang, gak suka ribut, tapi justru itulah yang bikin orang sekitarnya menaruh hormat. Misalnya, di sekolah, anak Senin Legi biasanya bukan yang paling cerewet atau paling ramai. Tapi saat mereka bicara, teman-temannya langsung diam dan mendengarkan. Coba deh kalian ingat-ingat, pernah gak bertemu teman yang begitu? Yang kalem tapi justru jadi panutan? Konon, dalam budaya Jawa, Senin Legi itu hari lahir yang dipercaya membawa aura pemimpin. Banyak tokoh besar di masa lalu yang lahir di weton ini. Mereka dipercaya punya garis takdir sebagai penuntun, pengayom, atau tokoh yang jadi tempat bertanya banyak orang. Sifatnya tegas, tapi adil. Kalau marah, marahnya bukan asal marah, tapi karena ingin menegakkan kebenaran. Ilustrasi nyatanya begini. Bayangkan seorang kepala keluarga yang lahir di Senin Legi. Ia tidak banyak bicara di rumah, tetapi setiap keputusannya selalu bijak dan didengar anak-anaknya. Kalau sedang ada masalah keluarga, cukup dengan tatapan matanya, suasana sudah langsung tenang. Tanpa perlu suara keras atau ancaman, wibawanya sudah cukup untuk membuat semua orang sadar diri. Dan di lingkungan pekerjaan, orang Senin Legi juga dikenal punya daya pikat tersendiri. Mereka sering dipercaya memegang posisi penting, meskipun awalnya bukan orang yang berambisi. Misalnya dalam perusahaan, tanpa mereka minta, atasan sering memberi tanggung jawab lebih karena percaya dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Padahal, mereka sendiri kadang heran, kok bisa ya orang menaruh kepercayaan begitu besar pada dirinya? Itulah karunia weton Senin Legi, dipercaya alam, dipercaya manusia. Harisma mistis orang Senin Legi ini juga sering bikin bulu kuduk merinding. Bukan karena seram, tapi karena auranya begitu kuat sampai seolah ada sosok penjaga yang tak kasat mata mendampingi. Konon, banyak Senin Legi yang saat menghadapi bahaya, selamat dari hal-hal yang tak terduga. Ada yang bilang itu karena mereka dilindungi leluhur, ada juga yang bilang memang sudah takdir mereka sebagai pelindung. Misalnya, ada kisah seorang petani di daerah Trenggalek. Suatu malam, rumahnya nyaris kemalingan. Tapi anehnya, si pencuri justru ketakutan sendiri dan lari terbirit-birit. Esoknya, pencuri itu ditangkap dan mengaku, "Saya lihat ada bayangan besar berdiri di depan rumah." Padahal setelah diperiksa, cuma si bapak sendirian. Bayangkan, auranya saja sudah cukup untuk membuat niat jahat orang menguap begitu saja. Tapi dulur semua, ingat ya, karisma ini adalah amanah. Orang yang lahir di Senin Legi harus berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai wibawa yang diberikan ini justru jadi bumerang kalau disalahgunakan. Kalau mereka jadi sombong, menindas, atau sewenang-wenang, maka aura itu bisa pudar atau bahkan jadi beban. Karena itu orang Senin Legi harus selalu berdoa, bersikap rendah hati, dan menjadikan karismanya untuk kebaikan. Kalau kalian merasa lahir di Senin Legi, jangan minder kalau ada yang segan atau sungkan. Itu tanda bahwa kalian memang dilahirkan untuk jadi panutan. Tapi ingat, menjadi panutan itu tanggung jawab besar. Jadi, gunakanlah aura kalian untuk mengayomi,
bukan menakut-nakuti. 3 Weton Jumat Kliwon Lur, si misterius yang bikin bulu kuduk berdiri. Dulur semua, kalau kita bicara tentang weton yang auranya bikin orang merinding, weton Jumat Kliwon pasti masuk dalam daftar teratas. Bahkan sejak zaman nenek moyang dulu, Jumat Kliwon dikenal sebagai hari yang punya energi mistis paling kuat. Lahir di Jumat Kliwon itu ibarat dilahirkan di antara 2 dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Tak heran kalau mereka yang lahir di hari ini sering dikelilingi aura misterius yang sulit ditebak. Sejak bayi, anak-anak Jumat Kliwon sering menunjukkan tanda-tanda istimewa. Ada yang lahir disertai hujan deras, angin kencang, atau petir yang menyambar. Orang tua Jawa percaya itu bukan sekadar kebetulan. Itu pertanda bahwa si jabang bayi akan membawa pengaruh besar dan mendapat perhatian khusus dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Seiring mereka tumbuh dewasa, aura itu makin terasa. Orang Jumat Kliwon biasanya punya tatapan mata yang dalam, seolah-olah mampu menembus isi hati orang lain. Bicaranya kalem, pelan, tapi syarat makna. Seringkali, mereka jarang bicara panjang lebar. Tapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata, orang lain akan diam, mendengarkan, dan meresapi. Inilah harisma mistis Jumat Kliwon yang bikin banyak orang segan, bahkan pada pertemuan pertama. Coba bayangkan begini. Pernahkah kalian bertemu seseorang yang saat berjabat tangan, tanpa disadari, hati kalian bergetar? Atau saat dia menatap, rasanya seperti ada yang menembus dada, membuat kita ingin jujur dan tak bisa berbohong? Itulah aura orang Jumat Kliwon. Bukan karena mereka jahat atau menakutkan, tapi karena pancaran energi batin mereka yang begitu kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, Jumat Kliwon sering jadi tempat orang meminta pendapat atau pertolongan. Teman, tetangga, bahkan orang yang baru kenal, sering datang untuk curhat atau minta nasihat. Mereka seperti punya magnet yang menarik orang untuk mendekat, meski di satu sisi ada rasa segan yang membatasi. Ada sebuah kisah nyata dari daerah Blora. Seorang lelaki tua yang lahir Jumat Kliwon dikenal sebagai sosok bijak di desanya. Suatu hari, desanya diteror kawanan pencuri ternak. Malam itu, sang lelaki tua hanya duduk di teras rumah, sambil membaca doa dalam hati. Anehnya, para pencuri justru ketakutan sendiri. Esoknya mereka ditangkap dan mengaku, "Kami melihat bayangan besar mengawal rumah itu. Rasanya seperti ada yang menjaga." Padahal, tidak ada siapa-siapa selain si bapak tua sendirian. Orang Jumat Kliwon juga sering dikaitkan dengan kemampuan mimpi yang jadi kenyataan, atau firasat yang selalu tepat. Mereka bisa merasakan ada bahaya sebelum itu terjadi. Tak jarang, mereka tiba-tiba menasihati orang terdekat untuk hati-hati, dan benar saja, peringatan itu jadi nyata. Tapi dulur semua, jangan salah sangka. Harisma mistis ini adalah amanah besar. Orang Jumat Kliwon harus selalu menjaga hati. Kalau mereka sombong atau menyalahgunakan karunia ini, misalnya untuk menakut-nakuti atau menjatuhkan orang lain, maka kekuatan itu bisa berbalik menjadi petaka. Oleh karena itu, leluhur Jawa selalu menasihati, orang Jumat Kliwon harus rajin berdoa, menjaga diri dari kesombongan, dan menggunakan kelebihannya untuk kebaikan. Di sisi lain, ada tantangan tersendiri bagi orang Jumat Kliwon. Karena auranya yang kuat, mereka sering disalahpahami. Ada yang mengira mereka menyimpan ilmu hitam, padahal tidak sama sekali. Semata-mata aura mistis itu lahir dari takdir hari kelahiran, bukan dari perbuatan buruk. Karena itu, orang Jumat Kliwon harus pandai menyeimbangkan sikap, tetap rendah hati, tetap ramah, supaya orang merasa nyaman di dekatnya. Dan buat kalian yang mungkin lahir di Jumat Kliwon, jangan pernah merasa takut dengan takdir ini. Justru ini tanda kalian dilahirkan untuk membawa kebaikan. Kalian punya tugas untuk menjadi peneduh bagi orang lain, tempat bernaung di tengah kerasnya dunia. 4 Weton Sabtu Wage Lur, penyendiri yang dikelilingi misteri. Dulur semua, kalau kita bicara tentang weton yang auranya bikin orang segan tanpa harus banyak tingkah, Sabtu Wage adalah salah satunya. Orang yang lahir di Sabtu Wage seringkali punya karakter kalem, pendiam, dan tampak seperti tidak suka menonjolkan diri. Tapi justru dari sifat diam itulah lahir aura misterius yang bikin bulu kuduk berdiri. Sejak kecil, anak Sabtu Wage biasanya sudah menunjukkan sifat berbeda. Mereka bukan anak yang suka bermain keramaian, lebih suka menyendiri,
memperhatikan sekeliling dengan mata tajam tapi penuh rahasia. Kalau diajak ngobrol, jawabannya sering pendek-pendek. Tapi kalau kita perhatikan, jawaban itu selalu penuh makna. Teman-temannya pun sering bingung, kok dia diam aja ya, tapi kita segan kalau bercanda berlebihan. Dalam tradisi Jawa, Sabtu Wage dianggap sebagai weton orang yang punya kesentosaan batin. Artinya, mereka ini punya ketenangan jiwa yang dalam. Saking dalamnya, orang lain kadang tidak bisa membaca apa yang sedang mereka pikirkan. Diam mereka bukan kosong, tapi penuh perhitungan. Bahkan dalam adat Jawa, orang Sabtu Wage sering dikaitkan dengan spiritualis, juru kunci, atau tokoh yang punya hubungan batin dengan alam gaib. Bayangkan begini, di sebuah desa, ada seorang bapak tua yang lahir Sabtu Wage. Ia jarang sekali ikut rapat warga atau berbicara di depan umum. Tapi saat ada masalah besar, semua orang sepakat datang ke rumahnya, minta pendapat. Padahal si bapak hanya mendengar, tersenyum, dan mengucap 1-2 kalimat yang membuat semua orang tercerahkan. Inilah salah satu bentuk harisma mistis Sabtu Wage, diamnya berbobot, tindakannya dihormati. Ada juga kisah nyata seorang Sabtu Wage di daerah Ponorogo. Ia dikenal sebagai guru spiritual yang sederhana. Rumahnya kecil, tapi setiap malam Jumat banyak orang datang untuk meminta doa. Bukan karena dia promosi atau pamer ilmu, tapi karena auranya membuat orang yakin bahwa dia sosok yang bisa dipercaya. Orang Sabtu Wage juga dikenal punya penjaga, tak kasat mata. Dalam cerita rakyat, mereka ini jarang sekali mengalami kejadian buruk di tempat angker atau situasi berbahaya. Bahkan, ada kisah tentang seorang Sabtu Wage yang saat berjalan malam sendirian di hutan, terdengar suara-suara aneh. Tapi dia tetap tenang, membaca doa, dan suara itu hilang begitu saja. Orang lain yang mendengar cerita ini hanya bisa geleng-geleng kepala. Kalau aku, pasti sudah lari tunggang langgang. Namun dulur semua, seperti weton-weton kuat lainnya, karisma Sabtu Wage ini adalah titipan, bukan untuk disalahgunakan. Orang Sabtu Wage harus menjaga ucapan dan perbuatan, karena apa yang mereka katakan sering dianggap sebagai ucapan yang bertuah. Kalau salah ucap, bisa-bisa malah jadi doa yang buruk. Karena itu, leluhur selalu mengingatkan, Sabtu Wage harus sering menyebut nama Allah, rajin berzikir agar auranya tetap positif. Sabtu Wage juga punya tantangan dalam hidup. Karena diamnya dan auranya yang kuat, kadang mereka dikira sombong atau menutup diri. Padahal, mereka hanya berhati-hati dalam bergaul. Karena itu, orang Sabtu Wage disarankan untuk tetap membuka diri dalam kebaikan, membantu orang lain tanpa pamrih, agar karismanya membawa manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekitar. Dan buat kalian yang lahir Sabtu Wage, jangan pernah ragu dengan kelebihan ini. Kalian dilahirkan untuk jadi peneduh, jadi pohon besar yang meneduhkan banyak orang. Diam kalian adalah bahasa, dan tindak kalian adalah teladan. 5 weton Selasa Pon lur, si keras hati yang disegani. Weton Selasa Pon adalah salah satu weton yang auranya kuat, keras, dan penuh wibawa. Orang-orang yang lahir di hari ini dikenal punya karakter watak baja, keras hati dalam prinsip, sulit goyah, dan punya tekad yang luar biasa. Jangan salah, keras hati di sini bukan berarti keras kepala tanpa arah. Justru keras hati mereka adalah wujud dari keteguhan, keberanian, dan kejujuran yang membuat mereka sangat disegani, baik oleh teman maupun lawan. Sejak kecil, anak Selasa Pon biasanya sudah terlihat beda. Mereka cenderung punya pendirian kuat. Kalau mereka bilang, tidak, maka sangat sulit diubah jadi, iya, kecuali dengan alasan yang benar-benar masuk akal. Anak Selasa Pon juga dikenal tidak suka basa-basi. Kalau tidak suka, ya tidak suka. Kalau setuju, ya setuju. Karakter ini kadang membuat mereka dikira galak atau kaku. Padahal sebetulnya mereka hanya ingin segalanya jelas dan lurus. Di lingkungan keluarga, orang Selasa Pon sering jadi tumpuan. Misalnya, dalam keluarga besar, kalau ada masalah warisan atau perselisihan, biasanya yang dimintai pendapat pertama adalah mereka. Sebab, kata-katanya tegas, tidak memihak, dan selalu membela kebenaran. Bahkan kalau ada yang coba-coba memancing emosi mereka, biasanya akan kalah sendiri karena Selasa Pon ini tak gampang terpancing. Mari kita bayangkan kisah nyata. Ada seorang tokoh masyarakat di sebuah desa di Lamongan. Beliau lahir Selasa Pon.
Orangnya sederhana, pakaiannya biasa, rumahnya pun tak mewah. Tapi setiap ada rapat warga, semua orang menunggu beliau bicara. Kalau sudah bicara, semua mendengar, tak ada yang menyela. Keputusannya selalu adil. Bahkan aparat desa pun segan pada beliau. Inilah harisma mistis orang Selasa Pon. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena aura keberanian dan keadilannya yang memancar. Dalam dunia kerja, Selasa Pon dikenal sebagai pribadi yang tak suka menjilat atau pura-pura. Mereka bekerja dengan tulus, dan kalau melihat ketidakadilan, berani bicara meski risikonya besar. Itulah sebabnya, banyak orang Selasa Pon yang akhirnya dipercaya memegang jabatan penting atau jadi penentu arah sebuah organisasi. Bukan karena mereka ambisius, tapi karena orang lain melihat bahwa mereka layak untuk dipercaya. Harisma mistis Selasa Pon juga sering bikin orang berpikir dua kali sebelum macam-macam. Konon, mereka yang mencoba menjatuhkan orang Selasa Pon dengan cara licik, justru akan terkena batunya sendiri. Banyak yang percaya, Selasa Pon punya penjaga yang membuat niat jahat orang lain selalu gagal. Ada cerita tentang seorang pedagang Selasa Pon yang hendak dijebak kompetitornya. Anehnya, justru usaha kompetitor itu yang bangkrut duluan, sementara dagangan si Selasa Pon makin laris. Namun dulur semua, seperti karisma mistis lainnya, kekuatan ini adalah amanah. Orang Selasa Pon harus ingat untuk tidak menggunakan auranya untuk menakut-nakuti, menindas, atau menekan orang lain. Sebab jika mereka berlaku zalim, karisma itu bisa hilang, dan justru membawa kesialan. Leluhur Jawa selalu mengajarkan, Selasa Pon harus sering berdoa, menjaga tutur kata, dan memperbanyak sedekah agar kekuatan batinnya tetap dalam jalur yang benar. Tantangan orang Selasa Pon adalah mengendalikan rasa marah dan kerasnya hati. Karena begitu tegas, kadang mereka tanpa sadar melukai hati orang lain dengan ucapan atau sikap. Maka, orang Selasa Pon dianjurkan untuk belajar melembutkan kata-kata, agar ketegasannya tidak disalahpahami sebagai kesombongan. Dan untuk kalian yang lahir di Selasa Pon, ingatlah, kalian dilahirkan untuk jadi pelindung, bukan penindas. Kalian dilahirkan untuk jadi penegak kebenaran, bukan pencipta ketakutan. Harisma kalian adalah cahaya yang harus menuntun, bukan membutakan. Nah dulur semua, kalau kalian termasuk dalam moton ini, ingat ya, harisma mistis adalah anugerah. Gunakan untuk kebaikan, untuk menolong, dan jangan sekali-kali disalahgunakan untuk menakut-nakuti atau menindas. Kalau merasa auranya terlalu kuat dan bikin orang salah paham, biasakan berbicara lembut dan ramah agar orang merasa nyaman. Dan buat kalian yang bukan di weton ini, jangan minder. Semua weton punya keistimewaan masing-masing. Yang penting kita selalu berusaha jadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Jadi, teman-teman, weton memang bisa memberikan kita gambaran karakter dan aura seseorang. Tapi pada akhirnya, yang menentukan siapa kita adalah perbuatan kita sehari-hari. Harisma tanpa akhlak akan jadi sia-sia. Yuk kita sama-sama gunakan kelebihan kita untuk membawa manfaat dan berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, share ke teman-teman kalian yang suka dengan topik seperti ini, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai doa bersama kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.